السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita masih sedang membahas tentang 3 unsur kekuatan jiwa manusia. Seperti pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, kita di saat berbicara tentang fisik kita bagian luar ini, maka kita bisa bicara panjang lebar, bisa bicara tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang apa-apa yang kita perlukan, dan kita bisa bicara tentang potensi, bakat, dan sebagainya di dalam diri kita. Tapi kalau kita berbicara tentang jiwa kita, maka banyak di antara kita yang ternyata tidak bisa berbicara. Maka inilah yang menuntut kita untuk mengenal lebih jauh tentang kekuatan potensial yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita mengenali jiwa kita, kita akan mampu mengembangkannya. Kita akan mampu memahami apa problematikanya, apa-apa yang diperlukan oleh jiwa kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bahwa di dalam jiwa kita ada 3 unsur kekuatan, yaitu kekuatan fitrah, kekuatan akal pikiran, dan kekuatan hawa nafsu. Ketiga-tiganya mampu melahirkan kecerdasan. Fitrah melahirkan kecerdasan berupa dia itu mengenal Allah. Setiap manusia mengenali Allah. Sampai pun orang ateis dan orang kafir sekalipun, dia mengenali Allah. Terbukti kapan? Terbukti pada saat seseorang itu berhadapan dengan kesulitan yang sangat berat, dalam situasi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, seseorang akan menjerit, "My God, ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti," dan sebagainya. Panggilan-panggilan yang semua itu diarahkan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengenali Allah. Hanya saja di saat dia sehat, dia kuat, dia senang, dia dalam kondisi mudah, dia tidak mau mempedulikan Allah, dia melupakan Allah. Nah, fitrah pula yang membuat manusia itu mengerti tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Berupa bisikan-bisikan terus. Bahkan lebih daripada itu, jantung pun akan ikut berinteraksi bersama fitrah. Di saat seseorang itu berbuat keburukan, jantungnya deg-degan. Di saat seseorang berbuat kesalahan, jantungnya deg-degan. Di saat seseorang itu ada dalam bahaya, jantungnya deg-degan. Itu kecerdasan fitrah. Dengan fitrah itu manusia mampu memahami apa yang ada di alam semesta ini. Seperti halnya binatang.
Binatang punya naluri, punya insting. Fitrah pun punya naluri dan punya insting untuk mampu menjalani hidup ini. Nah, ini semua adalah kecerdasan fitrah. Hanya saja pada binatang ada namun tidak sempurna. Pada manusia fitrah ini sangat sempurna. Sehingga dengan fitrah ini ada nabi, ada rasul, ada wali, ada orang saleh. Di saat fitrah ini kalah dengan hawa nafsu, apa yang terjadi? Kita lihat seperti setan. Manusia akan menjadi pengikut setan. Manusia akan ada pada kondisi angkara murka karena menuhankan hawa nafsunya dan seterusnya. Ini fitrah. Kemudian kekuatan yang kedua dalam diri manusia adalah akal fikiran. Di mana akal fikiran itu adanya di dalam nyawa, di dalam jantung. Akal fikiran itu adanya di dalam nyawa, nyawa ada di dalam jantung, jantung ada di dalam dada. Maka kita lihat akal fikiran inilah yang memimpin sekujur tubuh. Akal fikiran ini yang mengatur otak. Otak kita ini adalah alat. Siapa yang mengaturnya? Akal fikiran. Akal fikiran itulah yang mengatur, berfikirlah ini, hafalkan ini, simpan ini, bandingkan dan seterusnya. Semua itu perintah dari akal fikiran. Otak itu tidak akan bekerja tanpa diatur oleh akal fikiran. Oleh karena itu ada yang disebut dengan kecerdasan refleks yang ada di belakang sini. Nah, ini adalah otak yang bekerja tanpa akal fikiran. Dalam situasi tertentu seseorang harus bertindak cepat. Dia tidak menunggu perintah. Maka terjadilah refleks. Seseorang berhadapan dengan api, itu tanpa berpikir dia segera menghindar. Nah, kita lihat akal fikiran ini melahirkan kecerdasan yang kita hafal. Apa yang disebut dengan IQ, intelligentsia quotient. Kemudian kekuatan manusia yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan manusia itu punya cinta, punya benci, punya semangat, punya malas, punya harapan, punya putus asa. Punya keinginan untuk mulia, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk berkuasa, punya ambisi dan seterusnya. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu menyebabkan manusia bisa hidup di dunia. Kita bayangkan kalau hawa nafsu itu kita cerabut dari dalam diri kita, maka kita akan tidak nafsu dengan dunia ini. Ngapain di dunia? Tidak bersemangat kita di dunia ini. Kita akan seperti malaikat. Hidup kita hanya bertasbih. Hidup kita hanya menunggu perintah dari Allah. Tapi di saat kita punya hawa nafsu, kita punya rencana, punya program, punya keinginan-keinginan, punya semangat, punya kesiapan untuk bergesekan, untuk berjuang, untuk bersaing dan sebagainya. Kenapa? Karena punya hawa nafsu. Nah, maka hawa nafsu pun melahirkan kecerdasan. Kecerdasannya disebut dengan kecerdasan emosional. Emotional quotient, EQ, atau disebut juga spiritual quotient, kecerdasan dalam beragama. Di saat manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang saleh. Karena orang saleh itu definisinya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan berbuat maksiat.
dia akan berbuat dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya. Namun di saat dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan bersinergi dengan fitrah. Maka lahirlah kecerdasan-kecerdasan emosional, kecerdasan-kecerdasan spiritual dan seterusnya. Pada kesempatan yang lalu saya sudah bahas surat Al-A'raf ayat 172 sebagai ayat yang biasa disebut oleh para ulama tafsir dengan istilah ayat fitrah. Dengan dasar inilah kita mengenali fitrah. Kemudian pada kesempatan yang lalu pula kita telah bahas sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana fitrah itu ada pada setiap bayi yang dilahirkan. Dan dengan fitrah itu bayi sudah siap untuk menjadi muslim, hanya oleh orang tuanya digeser menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kemudian berikutnya, manusia itu sesungguhnya Allah sudah siapkan untuk jadi makhluk Allah yang hanif, yang selalu cenderung kepada BBM. Apa BBM itu? Baik, benar, manfaat. Manusia itu siap untuk bersikap hanif. Apa sikap hanif itu? Sikap hanif adalah kecenderungan kepada BBM, baik, benar, manfaat. Di saat orang itu sudah tidak hanif lagi, maka dia bersikap cenderung kepada buruk, salah, dan bahaya. Itu orang yang sudah tidak hanif. Di saat diberi pilihan, yang dipilihnya yang salah. Di saat diberi pilihan, yang dipilihnya yang buruk. Di saat diberi pilihan, yang dipilihnya yang berbahaya. Itu orang yang tidak hanif. Tapi orang yang hanif, kalau di hadapannya ada pilihan, dia selalu akan memilih yang baik, selalu akan memilih yang benar, selalu akan memilih yang bermanfaat. Nah, di saat manusia itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, sudah tidak mampu lagi mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, itulah orang yang tidak hanif, orang yang rusak fitrahnya. Kecerdasan fitrahnya itu sudah tumpul, sudah rusak. Penyebabnya siapa? Ya setan itu. Saya pernah memaparkan di sini pula ada 3 jurus setan dalam merusak fitrah. Apa saja itu 3 jurus itu? Talbis. Kemudian yang kedua tazyin, yang ketiga taswif. Talbis itu artinya apa? Menutupi. Setiap ada kebaikan ditutupi oleh setan, yang ditampilkan keburukan. Setiap ada kebenaran ditutupi oleh setan, yang ditampilkan adalah kesalahan. Setiap ada hal yang bermanfaat ditutupi oleh setan, yang ditampilkan apa? Hal yang berbahaya. Kemudian yang kedua tazyin. Apa artinya tazyin? Menghiasi. Yang buruk dihiasi seolah-olah baik. Yang salah dihiasi seolah-olah benar. Yang berbahaya dihiasi seolah-olah bermanfaat. Itulah jurus yang kedua. Bayangkan kalau seorang manusia terus-menerus dalam kondisi menghadapi hiasan-hiasan setan, sehingga pilihannya selalu yang buruk, selalu yang salah, selalu yang berbahaya, rusaklah fitrah. Kemudian jurus yang ketiga dari setan apa tadi? Taswif. Apa taswif itu? Menunda-nunda. Sehingga di saat seseorang menyadari bahwa dirinya dalam keburukan, dirinya dalam kesalahan, dirinya dalam bahaya, dia ingin bertobat, dia ingin berubah. Kata setan, jangan. Nikmati hidup ini. Mumpung engkau itu masih kuat,
masih sehat, masih muda, rasakan, nikmati hidup ini. Tunda. Nanti katanya kalau kamu sudah tua, engkau megang tasbih, kemana-mana bawa sejadah. Nanti itu kalau sudah tua. Selagi masih muda, nikmati hidup ini. Ini taswif, godaan setan. Manusia kalau terus-menerus seperti itu, rusaklah fitrahnya. Kemudian Allah pun memaparkan bagaimana kepastian fitrah di dalam diri kita. Bahwa setiap manusia itu membawa fitrahnya. Dipaparkan di surat Ar-Rum dengan jelas bahwa setiap manusia itu Allah sudah siapkan untuk mengarah kepada agama yang benar dengan fitrahnya, sehingga dia menjadi orang yang hanif. Fitrah itu ada pada setiap manusia. Tidak dibedakan antara kulit hitam, kulit merah, kulit putih, kulit kuning, sama semuanya. Semua anak bayi lahir, siapapun itu, anak siapapun dia lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada perubahan yang Allah buat, tidak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, kalau ada bayi lahir dalam keadaan fitrah. Maka disinilah di saat ada orang itu dapat hidayah. Kenapa sebabnya? Karena dia menjaga fitrahnya. Kenapa orang itu dijauhkan dari hidayah? Karena dia telah rusak fitrahnya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan kami, maka kami akan hidayahi dia. Kami akan tunjuki dia kemana jalan kami. Itu pasti. Sehingga kalau ada orang itu tidak dapat hidayah, Allah pun sudah jawab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Kalau mereka tidak merubah diri mereka sendiri, tetap dalam keadaan fitrah, tetap hanif, selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran dan manfaat, maka hidayah pun turun. Di saat seseorang mencarinya, maka Allah tunjuki, Allah bukakan jalannya. Sehingga siapakah yang merusak di dunia ini? Apakah Allah merusak di dunia ini? Jawabnya tidak. Manusia yang merusak. Di saat mereka merusak apa? Fitrahnya sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk kepada kecerdasan atau kekuatan akal fikiran. Kita lihat di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan engkau ikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Jadi Allah melarang orang berbuat, berbicara tanpa ilmu. Allah dengan ayat ini mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Nah, jadi kita lihat taklid, ikut-ikutan,
itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Karena manusia itu wajib menuntut ilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu, orang yang berpengalaman. Jika kalian tidak mengerti, jangan berbuat. Kalau tidak mengerti itu jangan berbuat, jangan berbicara tanpa ilmu. Cari ilmu dulu baru berbicara. Cari ilmu dulu baru berbuat. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran ini alat untuk belajar. Kita belajar dengan menggunakan telinga ini, dengan pendengaran ini. Wal basara, penglihatan, mata. Manusia itu belajar dengan menggunakan mata, melihat, membaca, memperhatikan, mengambil contoh, memotret sesuatu untuk diingat-ingat dan sebagainya. Wal fuad, dan fuad itu artinya akal. Fuad itu artinya akal. Akal itu adanya di mana? Fuad itu atau akal itu adanya di dalam nyawa. Nyawa adanya di dalam jantung. Jantung adanya di dalam dada. Jadi boleh kita ngomong akal itu adanya di mana? Di dalam dada. Boleh. Akal itu adanya di mana? Adanya di dalam jantung. Boleh. Akal itu adanya di dalam nyawa. Ya boleh. Karena akal itu adanya di mana? Di dalam nyawa. Nyawa adanya di dalam jantung. Jantung adanya di mana? Di dalam dada. Sehingga kalau kita menunjuk salah satunya benar. Berpikir dengan menggunakan dada, benar. Karena di dalam dada ada jantung. Berpikir dengan menggunakan jantung, benar. Karena di dalam jantung ada nyawa. Berpikir dengan menggunakan nyawa, benar. Karena di dalam nyawa ada akal pikiran. Nah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketiga-tiganya, pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, ketiga-tiganya tentang ilmu akan ditanya. Tentang ilmu akan ditanya. Artinya, manusia itu akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya menuntut ilmu. Sehingga kalau ada manusia yang tidak menuntut ilmu, maka dia bersalah atau tidak? Bersalah. Engkau diberi hidup, diberi umur, diberi fasilitas di alam semesta ini, tidakkah engkau gunakan? Engkau diberi mata, diberi telinga, diberi akal pikiran, tidakkah engkau gunakan untuk belajar? Jadi kita lihat, dengan mempelajari ayat ini kita sampai kepada sebuah titik bahwa akal pikiran adalah alat untuk belajar. Kemudian akal pikiran itu terletak di dalam jantung. Kita baca surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah kalian itu bergerak, melakukan safar, bepergian di atas bumi ini? Untuk apa? Untuk menuntut ilmu.
untuk mencari pengalaman. Jadi manusia Allah berikan kemampuan untuk mengadakan kendaraan. Manusia Allah ciptakan untuknya 2 buah kaki yang sangat kuat. Telapak kaki yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk manusia itu bergerak di muka bumi ini. Kenapa harus bergerak di muka bumi ini? Dia harus mencerdaskan dirinya. Untuk mencerdaskan dirinya dia butuh 2 hal. Apakah yang mencerdaskan manusia di dunia ini? 2 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Yang membuat manusia itu semakin cerdas karena semakin banyak ilmunya. Yang membuat manusia itu semakin cerdas karena semakin banyak pengalamannya. Jam terbang seseorang itu sangat menentukan kepada kelas kecerdasan seseorang. Karena kecerdasan itu diasah oleh pengalaman. Semakin banyak masalah diselesaikan oleh seseorang, semakin berpengalaman dia, semakin cerdas. Semakin banyak masalah, semakin cerdas. Semakin banyak pengalaman, semakin cerdas. Jadi berjalan di muka bumi ini melakukan safar adalah sebuah kewajiban. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam qasidahnya itu, "Safir, bepergianlah engkau, sesungguhnya bepergian itu mendatangkan manfaat-manfaat." Banyak sekali manfaat yang bisa didapat oleh seseorang karena dia melakukan safar. Minimal dengan safar itu dia dapat 2 manfaat ini. Apa saja tadi? Ilmu dan pengalaman. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Maka hasilnya di saat seseorang itu berilmu dan berpengalaman, kalian akan memiliki qulubun. Apa qulubun artinya? Qulub itu jamak dari qalbun. Qalbun itu artinya jantung. Qalbun itu artinya jantung. Kalau diartikan hati itu salah kaprah. Kata hati itu sering digunakan oleh orang Indonesia dalam sesuatu yang sangat luas. Sehingga menyuruh orang waspada pun orang mengatakannya hati-hati. Yani hati diulang 2 kali, ternyata artinya disuruh waspada. Ini bingung juga kita, gimana sih kok waspada kok disebutnya hati-hati? Kolbun. Nah, jadi kolbun itu artinya jantung. Silahkan diperiksa di kamus berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Akan kita ketahui bahwa kolbun itu artinya jantung. Kalau kita buka kolbun di dalam kamus berbahasa Inggris, qalbun terjemahnya adalah heart, H-E-A-R-T. Heart. Sementara hati itu bahasa Arabnya kibdah. Yang bahasa Inggrisnya adalah liver atau hepar. Hati. Sehingga menerjemahkan kata qalbun jadi hati itu salah, tidak benar. Namun kaprah, kesalahan yang sudah biasa digunakan oleh orang. Sehingga di saat kita bilang kepada orang, "Pak, tolong dong aquanya." Ternyata yang dibawanya fit, nggak marah dia. Kenapa? Ya maksudnya memang itu. Setiap air minum di dalam wadah seperti itu disebut dengan aqua. Pak datang naik apa Pak? Naik Honda. Kita lihat loh, Yamaha ternyata. Tetap aja namanya Honda. Coba nyalakan dong
Sanyo-nya. Ternyata kita lihat mesin air itu mereknya Shimizu, tapi tetap dinamainya Sanyo. Itu salah kaprah. Dan orang Indonesia tetap menggunakan itu. Nak, naik mangga sana, naik mangga. Bu, gimana bu, naikin mangga? Tapi anak itu paham, naik mangga itu naik pohon mangga. Itu orang Indonesia terbiasa dengan itu. Terbiasa dengan salah kaprah itu terbiasa. Dan saling mengerti orang Indonesia itu dengan salah kaprah. Oleh karena itu di saat kita ilmiah, ya jangan kita gunakan yang salah kaprah itu. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dengan ilmu dan pengalaman yang didapat dari perjalanan itu, maka kita pun memiliki jantung-jantung yang bisa digunakan untuk berpikir. Au adanu yasma'una biha. Dan memiliki telinga-telinga yang digunakan untuk mendengar. Karena memang orang menuntut ilmu itu dengan cara mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta pada mereka itu adalah jantung-jantung mereka. Kenapa buta? Karena tidak digunakan untuk berpikir. Sehingga matanya pada saat melihat sambil berpikir. Tuh ada orang diazab. Sebabnya apa? LGBT sebabnya. Kok malah sekarang ditawar-tawarkan kepada orang. Nauzubillah. Mereka itu buta. Kenapa tidak berpengalaman? Tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Bagaimana orang di daerah Sodom, di daerah Laut Hitam sana, Allah balik mereka, kaum Lut itu, karena homoseksual yang mereka lakukan. Bagaimana itu? Di Italia ada daerah yang namanya Pompei, yang Allah binasakan penduduknya di sana. Sebabnya apa? LGBT lagi. Sekarang malah ditawar-tawarkan ke orang, malah menantang. Kita bilang, kamu ini buta apa? Tidak. Yang buta itu bukan mata yang di sini, tapi buta jantung mereka. Akal pikiran mereka tidak mau mengambil ilmu, tidak mau mengambil pengalaman. Sehingga untuk melihat di sini, kita lihat bahwa akal pikiran itu terletak di dalam jantung. Kemudian berpikir itu dengan menggunakan jantung. Kita baca di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu memperhatikan, mempelajari, menelaah, mengamati Al-Qur'an? Atau memang jantung mereka itu telah terkunci, sehingga jantungnya itu tidak bisa digunakan untuk mengamati, untuk menelaah, untuk mempelajari. Jadi kita lihat, yakin ayat ini benar-benar mengarahkan kita bahwa berpikir itu dengan menggunakan jantung. Kemudian seseorang di antara kita akan berkata, Ustaz, kan berpikir itu dengan menggunakan otak. Betul. Betul. Itu sama seperti kita berkata bahwa saya berkomunikasi dengan menggunakan HP. Saya menghitung dengan menggunakan kalkulator. Saya mendapatkan informasi dengan media-media ini. Benar. Tapi ingat bahwa itu semua hanyalah alat. Hanyalah alat. Sesungguhnya yang sedang berinteraksi itu adalah manusia dengan
manusia. Gadget ini bisakah berfungsi tanpa manusia? TV tidak ada yang menjalankan studionya. Kemudian kita lihat HP, semua gadget dan seluler itu tidak ada providernya. Dan kita pun tidak beli HP. Akankah ada HP di alam ini? Akankah ada TV di alam ini? Tidak ada. Tapi begitu itu semua difungsikan, maka orang pun berkata bahwa saya berkomunikasi dengan menggunakan HP. HP itu hanya sekedar alat. Otak itu alat. Sesungguhnya operator otak itu adalah jantung. Karena di dalam jantung ada nyawa. Di dalam nyawa ada akal pikiran. Nah, akal pikiran ini yang bekerja. Kita akan semakin yakin di saat kita baca surat Yasin dan ayat-ayat yang lainnya. Di saat ternyata fisik kita nanti akan bersaksi terhadap diri kita. Tangan, kaki, mata, telinga, kulit, itu semua akan bersaksi kepada pemiliknya, kepada manusianya. Nah, kalau sesuatu itu jadi saksi, apakah dia itu dirinya? Kulit kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana persaksianmu? Benar wahai Allah, aku bersaksi bahwa si fulan berbuat demikian dan demikian. Engkau mata, ya, aku digunakan untuk melakukan ini dan itu wahai Allah. Telinga, ya wahai Allah, aku ini digunakan untuk mendengarkan ini dan itu. Kita akan bingung, loh. Ini punya saya kok bersaksi terhadap saya. Mestinya punya saya itu ya bersama saya dong, bela saya. Tidak, malah menjadi saksi terhadap diri kita. Kita bertanya, kenapa? Karena mereka itu semua adalah alat. Nah, otak itu sama seperti telinga dan mata. Di saat seseorang dikubur, hancur, dimakan oleh rayap bumi. Kan begitu? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah, oleh karena itu jangan heran kalau kita ikuti perkembangan di dunia barat pada saat ini. Mereka sedang melakukan penelitian yang luar biasa untuk meneliti jantung. Dan mereka pun sudah sampai kepada kesimpulan bahwa berpikir itu dengan menggunakan jantung. Mereka sudah sampai kepada kesimpulan seperti itu. Karena bahwa berpikir menggunakan otak dan seolah-olah otak itu berdiri sendiri, itu adalah pemikiran yang salah. Untuk membuktikannya sangat mudah sekali. Orang gila bisa berpikir atau tidak? Orang gila bisa berpikir atau tidak? Kenapa? Otaknya rusak. Orang gila itu otaknya rusak. Saya jamin, tolong dioperasi. Otaknya barangkali lebih bagus dari otaknya kita. Orang gila itu yang cacat adalah akal pikirannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih kuat daripada akal pikirannya. Kayak rumah kita voltasenya 110, dipaksa bekerja di 220, tidak mampu. Rumah kita itu wattnya cuma 1400, tapi dipaksa bekerja 2200, tidak bisa. Kelak akan jatuh dia. MCB-nya itu tidak kuat, akan panas. Begitu pula manusia. Di saat seseorang itu hawa nafsunya angkara murka,
menghalalkan segala cara, maka dia disebut tergila-gila. Ya atau tidak, orang Indonesia menamakannya seperti itu. Si fulan tergila-gila dengan fulana. Ditolak sudah 1000 kali masih maju terus. Jadi kita lihat, di saat seseorang itu hawa nafsunya berlebih-lebihan, melebihi kapasitas akal pikirannya, kelak MCB-nya jatuh, anjlok. Itulah yang disebut dengan gila. Sampai di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, selaras atau tidak dengan apa yang saya terangkan? Saya ingin mengetahui. Yang saya paparkan ini benar atau salah? Benar atau salah ibu-ibu? Benar atau salah bapak-bapak? Benar ya? Ini penting sekali, karena di saat memang masih ada keraguan atau apa, ya kita ingin dialog, kita ingin bongkar ini semua. Karena memang kita telah tertanam di dalam benak kita dari masa yang lalu bahwa berpikir itu seolah-olah dengan otak yang berdiri sendiri. Kita tidak pernah diajari oleh siapapun bahwa otak itu tidak pernah bisa berpikir berdiri sendiri. Ternyata otak itu berpikir, betul, tapi ada operatornya. Operatornya apa? Jantung, atau dengan kata lain akal pikiran yang ada di dalam nyawa, yang nyawa ada di dalam jantung. Kemudian jantung adalah pusat pengendali tubuh. Jantung adalah pusat pengendali tubuh. Kenapa? Karena dari jantung itulah diperintahnya kaki untuk melangkah, diperintahnya tangan untuk mengulur, diperintahnya mata untuk melihat, diperintahnya telinga untuk mendengar, diperintahnya apapun yang ada di tubuh ini untuk melakukan sesuatu. Semua itu yang mengaturnya adalah akal pikiran. Karena akal pikiran itulah raja di dalam tubuh kita. Akal pikiran itu adalah raja. Menterinya, ada berapa menterinya tadi? Bahwa akal pikiran itu adalah raja. Menterinya ada berapa? Ada 2, fitrah dan hawa nafsu. Kalau fitrah dan hawa nafsu sebagai menteri-menteri yang baik ini selaras jalannya, jadilah manusia yang besar. Manusia itu akan jadi pembesar kalau fitrah dan hawa nafsunya bisa selaras. Tapi sebaliknya manusia akan menjadi buruk seburuk-buruknya kalau ternyata hawa nafsunya mengalahkan fitrahnya dan kemudian dialah yang memimpin akal pikiran. Sehingga orang menyebutnya dengan istilah hawa nafsunya itu telah angkara murka. Dia telah melebihi kapasitas dirinya, yang semestinya akal pikiran yang memimpin tidak, tapi yang memimpin adalah hawa nafsu. Maka yang memimpin kesombongan, ketamakan, iri dan dengki dan seterusnya. Nah, antum lihat di sini di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan telah berkarat, telah kotor, menghitam jantung-jantung mereka atau jiwa-jiwa mereka. Apa yang mengotorinya? Apa yang membuatnya berkarat? Apa yang menghitamkannya? Makanu yaksibun,
apa-apa yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan manusia, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia itu setiap melakukan perbuatan baik, tertitiklah titik putih di dalam jiwanya. Di saat dia berbuat keburukan, maka tertitiklah titik hitam di dalam jiwanya. Maka semakin banyak titik-titik hitam itu, jiwa pun akan tertutup, akan gelap, akan kehabisan kemampuan untuk mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Penyebabnya apa? Kegelapan di dalam jiwa. Jiwanya itu telah mengalami kegelapan. Apa yang menggelapkannya? Dosa-dosa, maksiat-maksiat. Semakin banyak dosa seseorang, semakin gelap pemikirannya. Jadi kita lihat di sini. Ini pemimpin manusia. Jantung itu adalah pusat pengendali tubuh. Karena di dalam jantung itu ada akal pikiran. Akal pikiran itu butuh suasana yang terang. Kita ini akan bisa berpikir jernih kalau sesuatu itu kita lihat dengan terang benderang. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini bermanfaat, ini berbahaya. Itu butuh keterangan. Itu semua tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kenapa? Karena manusia telah diselimuti dengan dosa-dosa. Sehingga yang berpikir itu sudah bukan akal pikirannya. Yang berpikir itu hawa nafsunya. Saya ingin. Nah, bicaranya seperti itu. Sudah interest. Yang berbicara itu bukan pikiran tapi interest. Sehingga yang baik itu adalah yang saya ingini. Yang buruk itu adalah yang saya tidak ingini. Yang benar itu adalah yang saya ingini. Yang salah itu adalah yang saya tidak ingini. Yang bermanfaat adalah sesuatu yang saya ingini. Yang tidak bermanfaat itu adalah yang saya tidak ingini. Interest. Jadi manusia sudah tidak berpikir dengan akal pikirannya, tapi berpikir dengan hawa nafsu. Sudah interest. Begitu. Bisa difahami ya? Bagaimana ini? Jadi kita lihat di sini pada ayat ini, surat Al-Mutaffifin ayat 14, bahwa jiwa manusia itu berkarat, menghitam, disebabkan oleh apa? Oleh dosa-dosanya, oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Tidakkah di dalam tubuh itu ada segumpal daging? Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kullu, maka sekujur tubuh ini pun akan jadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini buruk, maka sekujur tubuh ini pun jadi buruk.
Ala wahiyal qalbu. Bukankah yang dimaksud dengan mudghah atau segumpal daging itu adalah jantung? Jadi kita lihat bahwa jantung itu adalah penentu keadaan tubuh. Tangan ini harus berbuat apa, kaki ini harus berbuat apa, mata ini, telinga ini harus berbuat apa, lidah ini harus berkata apa. Semua itu diatur oleh apa? Oleh jantung. Jadi tolong dipahami dengan hadis ini bahwa yang mengatur tubuh itu jantung atau otak? Jantung ya? Yakin ya? Hadis ini sahih atau tidak? Sahih, riwayat Al-Bukhari. Kemudian berikutnya lagi, bersihnya jiwa, bersihnya jantung itu adalah kemuliaan manusia. Kapan manusia itu mulia? Di saat jiwanya bersih. Kapan manusia itu hina? Di saat jiwanya kotor. Kita lihat di surat Al-Bayyinah yang kita hafal itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan kekal abadi di dalam api neraka jahanam, dan mereka itu syarrul bariyah. Apa artinya syarrul bariyah? Seburuk-buruknya makhluk Allah. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah siapa? Khairul bariyah. Apa artinya khairul bariyah? Sebaik-baiknya makhluk Allah, lebih baik dari malaikat sekalipun. Kenapa? Karena manusia itu punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Kalau malaikat itu baik, tidak heran. Yang heran kalau ada malaikat jahat. Ada malaikat jahat? Tidak ada. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi yang mengherankan itu kalau ada manusia soleh, manusia beriman. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Jadi di sini kita lihat manusia itu di saat beriman dan beramal saleh jadilah khairul bariyah. Di saat manusia itu kafir, musyrik, maka apa yang terjadi? Dia jadi syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk Allah di muka bumi ini, lebih buruk dari kelabang, lebih buruk dari kecoa. Jadi kita lihat di dalam hadis yang kita bahas kali ini, kita memperhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani
di dalam buku sahih beliau jilid 2 nomor 1409 dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang terbaik itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia terbaik itu adalah orang yang memiliki jiwa yang jernih dan lidah yang jujur. Itulah manusia terbaik. Qalu, para sahabat pun bertanya, melanjutkan, saduqul lisani na'rifuhu. Orang yang jujur lidahnya kami faham, kami mengerti. Fama mahmumul qalbi. Apakah yang dimaksud dengan orang yang jiwanya itu mahmum? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Orang yang mahmumul qalbi, orang yang jiwanya itu mahmum, adalah at-taqi, orang yang mampu bertakwa. Karena ketakwaan itu adanya di mana? Rasulullah SAW menunjuk kemana saat menerangkan takwa? Ke dada. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adanya di sini, kata Rasulullah. Ditunjuknya dada. Kenapa? Karena ketakwaan itu adanya di dalam jiwa. Nah, orang yang jiwanya mampu bertakwa, itulah orang yang mahmumul qalbi, jiwanya jernih, sehingga dia menjadi orang yang selalu istiqamah, selalu ingin yang baik saja, ingin yang benar saja, ingin yang bermanfaat saja, tidak mau yang buruk, tidak mau yang salah, tidak mau yang berbahaya. An-naqi, orang yang naqi adalah orang yang bersih, selalu berusaha untuk bertobat, beristighfar, meminta maaf, selalu berusaha untuk menerima setiap cucian-cucian Allah. Allah memberi kita alat-alat cuci yang dahsyat. Musibah adalah alat cuci. Kemudian penyakit adalah alat cuci. Itu harus kita syukuri itu adanya itu semua. Di saat kita itu sakit, maka nikmati sakit itu. Kenapa? Karena dengan sakit itu engkau sedang dibersihkan, sedang disucikan dari dosa-dosamu. Musibah itu mesin cuci. Dengan terjadinya musibah itu, kita sedang diapakan oleh Allah? Sedang dibersihkan. Jadi kita ini harus memandang dengan cara yang benar. Karena orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang seperti Rasul, seperti Nabi. Nabi dan Rasul itu diukur berdasarkan kesabarannya. Kapan disebut ulul azmi? Rasul dan Nabi disebut ulul azmi di saat tingkat kesabarannya itu super. Sangat sabar. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan penyakit. Nabi itu sakit atau tidak? Sakit.
Nabi itu kena musibah atau tidak? Kena musibah. Jadi kita lihat bahwa adanya musibah, adanya penyakit itu membuat manusia itu menjadi naqi, menjadi jernih, menjadi bersih. Begitu pula amal-amal saleh seperti salat dan seterusnya, itu semua membersihkan manusia. Setiap amalan yang baik itu menghapuskan amalan yang buruk dan seterusnya. Akibatnya apa? Orang yang mahmumul qalbi itu la itsma fihi, tidak ada dosa padanya. Wala baghya, tidak ada kejahatan padanya. Wala ghilla, tidak ada kecemburuan padanya. Wala hasad, tidak ada iri dengki padanya. Itulah manusia terbaik. Jadi kebaikan manusia itu dinilai dari jiwanya. Di saat seorang manusia itu takut kepada dosa, tidak mau berdosa, tidak mau berbuat jahat, mengganggu orang, berbahaya terhadap orang lain, selalu bersikap cemburu yang tidak pada tempatnya, iri dan dengki, semua itu harus dibersihkan dari diri seseorang, diri siapapun di antara kita. Maka kita akan menjadi seperti ini, orang yang mahmumul qalbi. Jadi kita kembali lagi. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa orang terbaik itu adalah kullu mahmumil qalbi saduqul lisani. Orang yang jiwanya bersih dan lidahnya jujur. Jadi kalau kita ingin jadi manusia yang baik, maka perhatikan dua hal ini. Jiwa kita harus bersih dan lidah kita harus jujur. Maka berikutnya kita membahas kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan hawa nafsu. Jadi dalam paradigma kita, dalam pola pikir kita harus ditanamkan keyakinan bahwa hawa nafsu itu adalah kekuatan. Hawa nafsu itu adalah kekuatan. Saya tanya kepada antum, kalau tidak ada hawa nafsu, adakah peperangan? Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, apakah manusia berperang? Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, manusia bersaing? Kalau hawa nafsu itu tidak ada, akankah ada senjata? Nah, sementara di benak manusia yang namanya kekuatan itu apa? Hal-hal yang menguatkan hawa nafsu. Uang. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, butuh uang atau tidak? Tidak. Seseorang ingin menampilkan kekuatannya, maka dia mencari senjata. Senjata itu disebut power. Kemudian dia mengumpulkan orang yang kuat-kuat menjadi tentara. Itu pun disebut power. Itu semua dibutuhkan karena adanya hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, maka itu semua perlu dibuang. Tidak diperlukan. Nah, jadi hawa nafsu itu kekuatan atau bukan? Hawa nafsu itu kekuatan atau bukan? Kekuatan. Harus dikendalikan atau tidak? Harus. Kenapa? Kalau tidak dikendalikan maka jadi angkara murka. Ini angkara murka ini sebuah istilah sudah ada dari zaman dulu di Indonesia ini. Saya menyebutkannya kembali, saya dapatnya dari buku-buku cetakan-cetakan lama. Kata angkara murka itu, kalau kita bacanya tulisan Hamka dan sebagainya, masih ada itu kata-kata angkara murka. Tapi kalau di buku-buku yang sekarang sudah tidak ada lagi kata angkara murka itu. Nah, ini perlu dihidupkan lagi nih. Kata-kata angkara murka, karena itu gambaran bagaimana hawa nafsu itu telah melanggar batas.
Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seganteng-gantengnya manusia, secakep-cakepnya manusia. Kita lihat, kalau Nabi Yusuf itu ada di zaman sekarang, maka akan didatangi orang untuk ditunjuk jadi selebriti, ya atau tidak? Dia paling gantengnya manusia. Tapi apa yang terjadi? Dia malah memilih penjara, sehingga diabadikan kata-katanya. Di saat para perempuan itu mengajaknya berzina dan dia menolak, kemudian dia diancam penjara, maka apa yang dikatakannya? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara itu lebih aku sukai dibandingkan dengan ajakan mereka terhadapku. Jadi kita lihat nih Nabi Yusuf. Sehingga kita pun bertanya, loh, Nabi Yusuf itu punya hawa nafsu atau tidak? Maka beliau pun menerangkan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menganggap bahwa diriku itu bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Tidak. Inna nafsa la ammaratum bis-su'. Karena hawa nafsu itu sangat memerintahkan si orangnya, si pemilik hawa nafsu itu untuk berbuat kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jika hawa nafsu itu disayangi oleh Tuhanku. Di saat dia dikendalikan. Hawa nafsu itu akan dicintai oleh Allah kalau hawa nafsu itu terkendali. Karena orang soleh itu orang yang apa tadi? Apa definisinya orang soleh? Orang soleh itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Betul? Betul atau tidak? Ada nggak di dunia ini orang yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Jadi orang soleh itu ada atau tidak? Orang soleh itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga di saat definisi ini seperti ini sederhana. Orang soleh itu berbuat dosa atau tidak? Berbuat. Hanya dia segera bertobat, segera meminta ampun. Dia berusaha menahan dirinya untuk tidak berbuat dosa. Tapi ternyata kelemahan dirinya, kekuatan hawa nafsunya telah menceburkan dia ke dalam dosa. Namun dia segera tersadar. Kemudian dia pun menjadi orang yang saleh sebab itu. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Pada saat berdua-duaan dengan Zulaikha di dalam kamar, sudah hampir terjadi zina. Sehingga ayatnya mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi, bahwa Zulaikha itu telah berhasrat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun telah berhasrat kepada Zulaikha. Sudah hampir terjadi zina. Tapi apa yang terjadi? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau tidak karena Yusuf itu melihat sesuatu isyarat dari Allah, bukti kekuatan dan kebesaran Allah, maka dia sudah berzina. Apa yang terjadi? Waktu itu Zulaikha sudah membuka kerudungnya dan melampirkan kerudungnya itu ke atas patung. Kemudian Nabi Yusuf pun bertanya, apa yang kau lakukan? Katanya,
aku tidak ingin Tuhanku melihat kita berdua berbuat ini. Sadar Nabi Yusuf. Patung diyakini mampu melihat. Sehingga perlu ditutupi kerudung. Bagaimana dengan Tuhanku yang maha melihat? Lari Nabi Yusuf tidak kuat. Sadar dia bahwa dirinya dalam bahaya. Maka dia pun lari ingin membuka pintu. Maka Zulaikhah pun menarik bagian belakang dari bajunya. Jadi pendek cerita, Nabi Yusuf seperti orang lain. Seperti siapapun. Sehingga beliau berkata seperti ini dan kata-katanya diabadikan oleh Allah. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menganggap bahwa diriku itu terbebas dari dosa-dosa. Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena hawa nafsu itu sangat memerintahkan si empunya hawa nafsu itu, si pemilik hawa nafsu itu untuk berbuat kejahatan, berbuat dosa. Illa ma rahima rabbi. Kecuali hawa nafsu yang dicintai oleh Tuhanku. Di saat hawa nafsu itu mampu mengendalikan dirinya. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Kita lihat di surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia kembali. Jadi kita lihat di sini, inilah orang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang kenal kepada Allah. Orang yang tahu keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka surgalah tempat kembalinya. Jadi kita lihat bahwa pada akhirnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu bukan berarti sesuatu yang tidak diingini oleh manusia. Semua manusia menginginkan itu. Manusia itu memerlukan itu semua. Tapi manusia itu harus mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Maka kendalikan diri untuk hanya mau yang baik saja, hanya mau yang benar saja, hanya mau yang bermanfaat saja, tidak mau yang buruk, tidak mau yang salah, tidak mau yang berbahaya. Hawa nafsu yang berhasil dalam tazkiyatun nufus itu digambarkan di surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tentram. Gambarannya bagaimana? Coba perhatikan keadaan jiwa kita, keadaan jantung kita. Kalau kita sedang berbuat baik, tenangkah kita? Tenang. Kalau kita sedang berbuat buruk, tenangkah kita?
tidak tenang. Di saat seseorang itu berbuat kebenaran, tenangkah dia? Tenang. Di saat dia berbuat kesalahan, tenangkah dia? Tidak. Dia deg-degan, dia takut, dia khawatir. Di saat seseorang itu dalam keadaan sedang melakukan hal yang bermanfaat, tenangkah dia? Tenang. Di saat seseorang berbuat sesuatu yang berbahaya, apa yang terjadi? Tenangkah dia? Nah, dari sini an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tentram, itu adalah jiwa yang selalu ada pada apa? Kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Selalu menjauhi keburukan, kesalahan, dan bahaya. Maka Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, engkau ridho kepadanya dan engkau diridhoi oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau bergabung bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi kita lihat, inilah manusia yang telah mencapai kepada level ketenangan, an-nafsul mutmainnah. Dari mana dia menghasilkan ketenangan itu? Dari hawa nafsunya. Jadi ketenangan itu sesungguhnya dihasilkan oleh apa, ibu-ibu? Apa yang bisa menghasilkan ketenangan? Apa yang bisa menghasilkan kegelisahan? Hawa nafsu. Apa yang bisa menghasilkan ketenangan? Hawa nafsu. Loh, kenapa enggak dikaitkan dengan fitrah? Kenapa enggak dikaitkan dengan akal fikiran? Kita bilang kalau hawa nafsu ini tidak ada, manusia itu akan tenang tentram. Seperti malaikat. Seperti malaikat. Malaikat itu hanya bertasbih. Hanya menunggu perintah dari Allah. Tapi begitu manusia ditambahkan kepadanya hawa nafsu, di sini manusia terancam. Kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia hanya mau yang baik saja, mau yang benar saja, yang bermanfaat saja, maka hidupnya tenang, tenteram. Tapi ternyata di saat dia itu senang kepada yang buruk, senang kepada yang salah, senang kepada yang berbahaya, hidupnya pun gelisah. Begitu. Kita lihat, hawa nafsu itu menuntut adanya tazkiyatun nufus, menuntut adanya pembersihan jiwa. Maka kita lihat Allah bersumpah berderet-deret sumpahnya di surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Kemudian wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi sederet sumpah. Sampai ada 12 sumpah. Ada 12 sumpah. Ini sumpah terbanyak di dalam Al-Quran dalam satu surat pendek. Allah bersumpah wa nafsin, dan demi hawa nafsu. Wa ma sawwaha, dan demi kesempurnaan yang ada di dalam hawa nafsu.
Jadi hawa nafsu manusia itu sempurna. Kenapa? Karena hawa nafsu manusia itu membuat manusia cerdas. Di saat seseorang punya keinginan, maka dia akan melahirkan kreativitas. Kalau ibu-ibu tidak punya keinginan, ada kreativitas atau tidak? Kalau bapak-bapak tidak punya keinginan, punya kreativitas atau tidak? Memangnya gue mikirin? Enggak dipikirin. Jadi kapan seseorang itu tertuntut untuk kreatif? Di saat ada keinginan. Karena ada keinginan, maka dia kreatif. Kapan manusia itu beradaptasi sehingga dia tahu, oh ini ada lubang, set kiri, oh ini begini. Seseorang terus beradaptasi dengan keadaan. Manusia bisa hidup di salju, manusia bisa hidup di padang pasir, manusia hidup di laut, manusia bisa hidup di hutan. Kenapa? Karena punya kecerdasan hawa nafsu. Sehingga dia tertuntut untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sehingga hawa nafsu itu sangat sempurna, sangat cerdas hawa nafsu itu. Maka dikatakan di sini, wa nafsi wa ma sawwaha, demi hawa nafsu dan demi kesempurnaan yang Allah letakkan di dalam hawa nafsu. Jadi hawa nafsu manusia itu berbeda dengan hawa nafsunya jin. Hawa nafsunya manusia itu bisa dikendalikan dan bisa sangat cerdas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan ke dalam hawa nafsu manusia itu fujur, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Dua-duanya Allah berikan. Manusia siapapun dia siap untuk jadi penjahat dan siap untuk menjadi orang yang bertakwa. Semua manusia. Qad aflaha man zakkaha, maka telah jaya orang yang mensucikan jiwanya. Dia hanya mau yang baik saja, mau yang benar saja, hanya mau yang bermanfaat saja. Dia tidak mau dengan yang buruk, dia tidak mau dengan yang salah, tidak mau dengan yang berbahaya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah tertipu orang yang mengotori jiwanya, di mana dia buang yang baik, dia ambil yang buruk. Dia buang yang benar, dia ambil yang salah. Dia buang yang bermanfaat, dia ambil yang berbahaya. Maka dia pun berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat perbuatan jahat dan sebagainya. Kotorlah jiwanya, tertutuplah jiwanya. Jadi jiwa itu menuntut adanya tazkiyatun nufus. Terus bagaimana caranya kita berlindung dari kejahatan hawa nafsu? Kita lihat di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Jadi manusia itu kalau ingin belajar, mulailah dengan sekemampuannya. Inilah ajaran Islam. Di saat seseorang itu belum bisa sholat, maka sholat itu cukup dengan mengucapkan subhanallah. Berdiri mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ruku, Allahu Akbar, ruku, subhanallah, 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 subhanallah. Sujud, Allahu Akbar,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup subhanallah. Dari awal sampai akhir. Itu kemampuan orang yang baru masuk Islam. Kemudian mulailah dia belajar apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca bacaan ruku', membaca bacaan sujud dan seterusnya. Dia terus belajar. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Jangan memberat-beratkan diri. Karena awal belajar itu kita harus memberikan yang teringan untuk diri kita. Wasma'u, akan tetapi Allah mengarahkan, dan dengarkanlah. Artinya kita disuruh belajar. Disuruh mendengar, artinya disuruh belajar. Dengarkan perintah Allah, dengarkan larangan Allah. Wa ati'u, dan taatilah. Maka setiap ilmu yang datang itu, baik perintah maupun larangan, taati. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Karena dengan berinfak itu seseorang sedang membuktikan pengorbanannya kepada Allah. Dia sangat cinta kepada harta dan benda, tapi yang dicintainya itu diinfakkannya. Ini menunjukkan dia sedang mendekat kepada Allah. Maka Allah pun akan mendekat kepada dia. Wa mayyuqa wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah karena dengan berinfak itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang berinfak itu adalah orang yang sedang menabung. Orang yang berinfak itu adalah orang yang sedang menabung. Di saat seseorang berinfak dengan 100.000 rupiah, artinya dia punya tabungan pada Allah 100.000 rupiah. Nanti Allah akan lipatkan. Dia bertambah lagi tabungannya. Kemudian dengan berinfak itu manusia sedang membersihkan jiwanya. Yang tadinya sombong, dia lawan dengan berinfak. Yang tadinya tamak kepada harta dan benda, dia lawan dengan berinfak. Yang tadinya dia iri dan dengki, dia lawan dengan berinfak. Maka dengan berinfak itu seseorang sedang membersihkan jiwanya dari sifat-sifat jahat. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang melindungi dirinya dari kejahatannya, maka mereka itulah orang-orang yang jaya, orang-orang yang berhasil. Jadi siapakah orang yang berhasil itu? Orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsu. Orang yang menjaga hawa nafsunya, sehingga tidak dibiarkan hawa nafsunya itu tidak terkendali, tapi hawa nafsunya selalu terkendali. Tidak dibiarkan hawa nafsunya liar, tapi hawa nafsunya itu dijinakannya, ditundukkannya. Kemudian terakhir dalam pembahasan kita, inilah proses pertumbuhan jiwa manusia bertakwa. Kita lihat, saya bedakan di sini ada 3 warna, ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Fitrah itu saya warnai warna yang hijau. Fitrah di saat semakin cerdas, semakin memiliki kesadaran. Kesadaran semakin meningkat, akan mengarah kepada keadilan. Jadi manusia itu akan bisa menjadi manusia yang adil kalau dia memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran itu dilahirkan oleh siapa? Oleh apa? Oleh fitrah. Fitrah itulah yang melahirkan kesadaran. Di saat seorang hakim melihat dengan matanya, maka dia akan tidak bersikap adil.
dia akan bersikap subjektif. Ini famili saya, maka saya harus bantu. Ini orang yang saya benci, maka saya harus kalahkan. Kenapa? Karena melihatnya dengan menggunakan mata. Jangan, lihatlah dengan kejernihan fitrah. Lihatlah dengan kesadaran yang tinggi. Maka lahirlah keadilan. Kemudian akal fikiran itu melahirkan kecerdasan dalam bertindak, dalam berkata, dalam berbuat, dalam bersikap. Maka semakin cerdas seseorang, semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengalamannya, maka semakin kuat keyakinannya. Dia semakin kenal kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang semakin berilmu semakin mengenali Allah. Semakin cerdas seseorang semakin mengerti tentang Allah. Semakin bertauhid kepada Allah. Dengan apanya? Dengan ilmunya. Dengan pengalaman-pengalamannya di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan melahirkan kesabaran. Karena banyak keinginan yang harus kita tahan. Menahannya dengan apa? Dengan kesabaran. Manusia harus sabar di hadapan maksiat supaya tidak melakukannya. Manusia harus bertahan dalam perintah Allah supaya selalu melakukannya. Dan manusia harus terus bersabar di hadapan musibah. Karena hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Apapun yang tidak kita sukai, kita harus bersabar di hadapannya. Maka menguatlah ketakwaan. Karena yang akan mampu membuat seseorang itu semakin bersabar adalah ketakwaannya. Semakin bersabar, semakin bertakwa. Semakin bersabar, semakin bertakwa. Maka pada akhirnya sampailah manusia menjadi orang yang adil, orang yang yakin, dan orang yang bertakwa. Jadi inilah pertumbuhan jiwa manusia bertakwa. Jadi dengan 3 kecerdasan itu kekuatan jiwa. Ada berapa astagfirullah. Ada berapa kekuatan jiwa manusia, ibu-ibu? Ada 3. Apa saja? Kecerdasan fitrah atau kekuatan fitrah, kekuatan akal fikiran, kemudian kekuatan hawa nafsu. Nah, di saat seseorang itu mengenali ini loh jiwa saya punya 3 kekuatan ini, maka kita harus memprosesnya untuk semakin punya kesadaran, semakin punya kecerdasan, semakin punya kesabaran. Kemudian sampailah kita kepada target kita, yaitu menjadi orang yang adil, menjadi orang yang yakin, dan menjadi orang yang bertakwa. Ada pertanyaan, Ustadz, ana pada saat ini lagi belajar tentang desain baju dan salah satunya adalah pelajaran menggambar orang seutuhnya. Gimana Ustadz, hal ini harus ana ikuti atau tidak? Ya, ikuti. Karena di saat seseorang itu sedang melewati proses pendidikan, sementara pendidikan itu butuh alat peraga, contohnya dokter butuh patung yang utuh, maka para ulama pun tidak mengharamkan patung itu. Kenapa? Karena ini adalah alat peraga. Yang tidak boleh itu adalah patung yang disembah, patung yang dianggap berbeda dengan patung-patung yang lain. Nah, ini yang haram. Nah, oleh karena itu ditiadakannya patung dari lingkungan kita karena takut patung kita itu akan menjadi seperti itu.
Tapi kalau sudah bisa dipastikan bahwa patung itu adalah alat peraga pendidikan, maka dibolehkan. Mohon dijelaskan mengenai ayat bahwa Allah yang memberi petunjuk dan yang menyesatkan. Ya, ingat bahwa Allah itu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi hidayah bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan bagi orang yang dikehendaki. Tapi ingat, rizki pun seperti itu. Allah itu yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, kita lihat dari sini terkesan bahwa hidayah itu sama dengan rizki, bahwa kedua-duanya adalah nikmat. Hidayah itu adalah nikmat, rizki adalah nikmat. Sehingga nikmat itu perlu diusahakan atau tidak? Perlu. Seperti halnya untuk mendapatkan rizki kita harus berusaha, maka untuk dapat hidayah pun kita harus berusaha. Sehingga orang yang berusaha itulah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi rizki, diberi hidayah. Apakah benar dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayat, sedangkan Rasul hanya mencontohkan pahala yang sampai ke jenazah hanya sedekah dan haji? Mohon penjelasannya. Kita lihat bahwa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu adalah manusia biasa. Beliau pun memiliki tahapan-tahapan. Buku atau kitab yang berjudul Ar-Ruh itu adalah terhitung buku pertama yang beliau tulis. Sehingga di saat kita membaca buku-buku beliau yang terakhir, itu akan jauh lebih bermutu daripada buku beliau yang pertama. Nah, karena beliau itu manusia biasa, siapapun tidak akan mampu menjamin. Siapapun tidak akan mampu menjamin bahwa Ibnul Qayyim selalu benar. Tidak ada. Oleh karena itu, di saat kita berbicara tentang bacaan Al-Quran, nah, kita lihat di sini ada sebuah kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia itu umumnya hadis yang dhaif. Nah, Ibnul Qayyim berpegang kepada hadis itu. Berpegang kepada hadis itu. Nah, sementara para ulama yang lain mengatakan tidak benar. Karena hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Nah, jadi kita masukkan ini pada lingkup ikhtilaf di antara para ulama. Sehingga kalau saya ditanya, bagaimana Ustaz, apakah boleh kita mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia? Maka jawab saya, tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Kecuali kalau bapak dan ibu punya hadis yang sahih, saya akan bilang sami'na wa ata'na. Saya akan tunduk. Tapi di saat inilah sejauh ilmu yang saya miliki bahwa di sana tidak ada hadis yang sahih, maka yang terbaik adalah meninggalkannya.
Kemudian Ustadz mau tanya di luar materi, apakah boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ada orang yang non muslim meninggal dunia? Boleh. Karena kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa. Itu pernyataan sikap. Nah, berkata istirja' itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah pernyataan sikap yang menunjukkan keimanan kita. Inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita itu kembali kepada Allah. Jadi tidak ada unsur doa padanya, sehingga tidak perlu merasa takut salah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau istirja pada siapapun yang mengalami musibah. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 17 katanya, Allah menguasai 2 barat dan 2 timur. Tolong jelaskan maksudnya. Kita tahu bahwa alam ini luas. Alam ini luas. Ada alam dunia yang dikaitkan dengan matahari. Di mana matahari terbit? Di timur. Iya atau tidak? Di timur. Tapi nanti menjelang hari kiamat matahari akan terbit di mana? Di barat. Nah, ini sebuah contoh bahwa pada saat ini manusia terkait dengan matahari yang ini. Nah, di langit sana ada matahari yang lain. Di padang mahsyar ada matahari yang lain lagi. Sehingga timur dan barat itu ada banyak atau sedikit? Ada banyak. Oleh karena itu kalau Allah mengucapkan ada 2 barat dan 2 timur, itu hak Allah. Hak Allah untuk mengucapkannya. Karena bisa jadi yang dimaksud adalah di dunia dan artinya di bumi ini atau di alam ini dan di atas langit sana. Karena di sana juga ada matahari. Begitu. Kemudian jika dalam suatu perusahaan manajemen melarang karyawan laki-laki untuk berjenggot, bagaimanakah sikap terbaik kita yang mesti dilakukan? Haruskah kita resign dan mencari pekerjaan di tempat lain karena ingin mempertahankan sunnah? Maka di saat seseorang itu sudah memiliki kesadaran ingin berjenggot, berjenggot itu hukumnya wajib bagi laki-laki, maka dia dihadapkan kepada masalah. Siapkah dia? Kalau dia itu keluar dari pekerjaannya dalam keadaan tidak siap, kemudian sengsaralah dia dan sengsaralah anak istrinya, jangan lakukan. Kenapa? Karena dia punya kewajiban yang lain. Berjenggot adalah kewajiban, memberi nafkah kepada istri dan anak adalah kewajiban. Maka apa kewajiban dia pada saat itu? Menyiapkan diri. Menyiapkan diri. Jangan sengsarakan anak istrimu. Jangan sengsarakan dirimu. Sehingga beri kesempatan untuk dirimu itu bagaimana kamu itu harus hidup dengan tegaknya sunnah. Dan itu harus disiapkan. Seperti halnya Mekah, Madinah. Untuk mencapai ke Madinah perlu jalan kaki atau tidak? Perlu naik onta atau tidak? Atau lompat saja? Jadi ada proses atau tidak? Lakukan proses itu. Jangan sekonyong-konyong ada sunnah wajib berjenggot kemudian dipecat, mampus kita. Itu salah, itu tidak hikmah namanya. Siapkan pekerjaan yang halal. Usahakan kita ini mendapatkan ganti pekerjaan yang membolehkan kita berjenggot sambil kita juga berusaha berbicara dengan
dengan bos kita itu supaya dia mau mengerti, supaya kita diperbolehkan. Kemudian hawa nafsu selalu berpengaruh besar dalam diri seorang hamba. Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu sesuai syariat? Apakah ada influence dari rahmat Allah untuk mengendalikan hawa nafsu? Ya. Di mana tadi Nabi Yusuf alaihissalam bicara illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Orang kalau diberi rahmat oleh Allah akan punya kekuatan. Manusia itu kalau dalam kondisi biasa dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menahan hawa nafsunya, maka di saat dia sulit dia akan dibantu oleh Allah. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kalau dalam kondisi biasa bertakwa kepada Allah, maka dalam kondisi sulit kita akan dibantu oleh Allah untuk punya kemampuan. Itu janji. Sehingga orang sakit itu pahalanya sama dengan orang sehat. Karena dianggap oleh Allah seperti orang yang sedang berbuat di saat sehatnya. Iya atau tidak? Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau seseorang itu sakit, ternyata dengan sakitnya itu dia tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa sholat dengan sempurna, dia tidak bisa sholat tahajud, dia tidak bisa berpuasa. Padahal itu semua kebiasaan dia. Waktu dia sehat, dia baca Al-Quran dengan rajinnya, dia sholat tahajud dengan rajinnya, dia puasa sunnah dengan rajinnya, dia berzikir dan sebagainya. Maka di saat seseorang itu sakit, dia akan dapat pahala yang sama seperti dia sehat. Itu bukti pertolongan Allah. Itu bukti kasih sayang Allah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah ada hubungannya antara sakit jantung dengan akan sakitnya akal fikiran, atau sakit jantung akan mempengaruhi akal fikiran? Ya, sakit jantung sebabnya ada dua. Ada sebab fisik. Sebab fisik contohnya orang kencing manis. Orang kencing manis dimulai dengan pankreasnya bermasalah, nanti akan menghantam ke ginjal, nanti akan menghantam ke jantung. Di saat terjadi apa? Komplikasi. Komplikasi. Di mana makan gula bermasalah, tidak makan gula dia lemah. Kan begitu. Terjadi komplikasi. Maka mulai menghantam kemana-mana. Kemudian ginjalnya jadi masalah. Mulailah hati, hepar, liver itu pun dihantam pula oleh ginjalnya. Nanti lama-kelamaan jantungnya melemah. Nah, kalau ini adalah fisik. Jadi penyebab jantung itu berpenyakit adalah fisiknya. Tapi ada lagi orang yang sakit jantung karena pikirannya. Orang sakit jantung karena pikirannya. Di mana seseorang berpikir berlebih-lebihan sehingga hidupnya tidak tenang. Dia punya ambisi yang luar biasa sehingga jantungnya melemah. Itu bisa. Dan itu bisa dimengerti oleh para ahli psikologi. Bisa dimengerti oleh para ahli jantung bahwa pikiran itu sangat berpengaruh. Ternyata bukan cuma berpengaruh kepada jantung, berpengaruh juga kepada kencing manis. Bu, ini yang bikin gula ibu naik itu bukan makanan dan minuman, tapi pikiran ibu. Nah, jadi artinya apa? Akal pikiran atau pikiran itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Begitu. Barangkali ini yang bisa dibahas pada kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.